Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Gwen, teriak Daniel dan Owen bersamaan saat melihat Danu menggendong Gwen keluar dari gedung hotel. "Pah, Gwen kenapa?" tanya Owen panik dan langsung mengambil alih Gwen. "Cepat bawa ke rumah sakit dulu, biar papa yang mengurus di sini, dan kamu Daniel urus ibu kamu," ucap Danu dingin lalu segera pergi. "Ibu," gumam Daniel pelan. "Ah, sakit," ucap Gwen mencengkram erat baju yang dikenakan Owen. "Bang, maaf, saya akan mengantar Gwen ke rumah sakit, nanti kita bicara lagi," kata Owen semakin panik, lalu ia segera membawa Gwen masuk ke dalam mobil. Daniel mengepalkan tangannya dengan erat. Ia pun segera bergegas memasuki hotel lagi dan mencari keberadaan ibunya. Daniel sungguh tidak menyangka bahwa ibunya masih tega mengusik hidup Gwen, padahal ia sudah lama berpisah dengan Gwen. "Sayang, sabar sedikit lagi," ucap Owen terus menggenggam tangan Gwen. "Sakit banget, aku gak kuat. Gwen kembali menjerit sambil meremas erat gaunnya. Mata Owen terbelalak saat melihat gaun putih Gwen kini sudah berwarna merah bercampur darah, membuat jantungnya semakin berdetak tak karuan. "Sayang, apa yang terjadi tadi? Kenapa seperti ini?" tanya Owen. Gwen tidak bisa menjawabnya. Ia sedang menikmati sakit yang teramat sakit di perutnya. Tangannya terus meremas kuat gaun yang ia kenakan. Sungguh rasanya Gwen tidak sanggup bernafas lagi. "Astagfirullah, Yang, sakit banget perut aku." Gwen terus menggigit bibir bawahnya saat merasa perutnya seperti diremas-remas. "Aku gak kuat," kata-kata Gwen terakhir sebelum akhirnya ia tak sadarkan diri. "Gwen!" pekik Owen saat melihat Gwen pingsan. Setelah sampai di rumah sakit, Owen segera menggendong tubuh Gwen dan berlari masuk ke dalam rumah sakit mencari keberadaan dokter. Dokter, tolong istri saya!" teriak Owen membuat semua perhatian tertuju padanya. Sepasang pengantin yang masih mengenakan gaun pengantin tengah berlari ke rumah sakit dengan gaun yang sudah berlumuran darah. "Sayang, kamu kuat, aku di sini, kamu tenang ya, jangan tinggalin aku," gumam Owen menggenggam tangan Gwen saat setelah ia meletakkan di atas berangkar. "Maaf, Anda bisa menunggu di luar sebentar, biar pasien segera ditangani oleh dokter," ujar salah seorang suster. Gwen sudah tidak sadarkan diri. Akhirnya Owen pun memilih mematuhi perintah suster. Ia hanya bisa berdoa dan berdoa semoga tidak terjadi apapun pada Gwen. Sementara itu, di hotel semua tamu undangan dibubarkan. Meskipun acara belum selesai, namun karena adanya insiden kecelakaan tersebut dengan terpaksa pesta dihentikan. Danu menatap dengan tajam ke arah Dewi yang sejak tadi masih bersikap biasa saja, padahal ia dengan tidak langsung telah melakukan sebuah kejahatan. "Daniel gak menyangka kenapa ibu tega melakukan ini sama Gwen," gumam Daniel lirih. Ia kini menundukkan kepalanya sambil meremas kedua tangannya. Ia sangat kecewa pada ibunya. Kenapa ibunya masih belum juga berubah? "Sudah ibu katakan, ibu tidak sengaja. Lagi pula, tadi itu spontan saja. Mana ibu tahu kalau dia bakal jatuh begitu," ucap Dewi santai. "Daniel pikir ibu akan berhenti mengganggu dan menyakiti Gwen setelah kami bercerai. Namun ini apa, Bu?" tanya Daniel dengan suara tertahan. "Ibu hanya ingin menyelamatkan keluarga Pak Danu saja, agar dia tidak kecewa nantinya saat tahu bahwa menantu barunya mandul," ujar Dewi sinis. "Sudah saya katakan bahwa saya tidak peduli dengan status Gwen, janda atau mandul, karena bagi saya kebahagiaan anak saya yang terpenting," ujar Danu dingin. "Cih, omong kosong," cibir Dewi. "Cukup, Bu," bentak Daniel yang sudah habis kesabaran. "Daniel, kamu," ucap Dewi tak percaya bahwa anak semata wayangnya kini tega membentaknya. "Kamu itu benar-benar keterlaluan, Daniel," bentak Dewi saat sudah sampai di apartemen Daniel. "Bisa-bisanya kamu membentak ibu di depan mertua baru Gwen. Di mana otak kamu, ha? Kamu sengaja memperlakukan ibu, ha?" pekik Dewi marah.
Mau sampai kapan ibu kayak begini? Tanya Daniel dengan suara menahan amarah. Dengan ibu seperti itu, justru ibu mempermalukan ibu sendiri dan juga Daniel, Bu. Seru Daniel mengusap wajahnya dengan kasar. Oh, jadi kamu malu memiliki ibu seperti ibu, ha? Bentak Dewi semakin marah. Kalau tujuan ibu ke Jakarta hanya untuk merusak acara Gwen dan Owen, juga untuk menyakiti Gwen, lebih baik ibu tidak usah ke Jakarta lagi, ucap Daniel dingin. Daniel, bentak Dewi lagi. Kamu itu sama saja seperti bapak kamu, sama-sama lelaki payah. Harusnya kamu hancurkan pesta itu sekalian. Sungguh tidak adil, kenapa dia duluan yang menikah, sedangkan kamu? Kenapa kamu tidak mau menikah dengan Cynthia, ha? Cynthia jauh lebih sempurna dan kaya daripada Gwen, dan juga Cynthia sudah memiliki anak. Otomatis dia tidak mandul seperti Gwen, ucap Dewi sinis. Cukup ibu bicara seperti itu, cukup Bu, seru Daniel. Ia sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi. Ia sudah lelah, sangat lelah menghadapi ibunya. Asal ibu tahu, Daniel menceraikan Gwen karena Daniel mencintai Gwen. Dan Daniel sudah memutuskan bahwa Daniel tidak akan pernah menikah lagi. Karena di hati Daniel hanya ada Gwen, ucap Daniel dingin. Daniel, kau gila, kamu menikah dengan Gwen tidak punya anak, dan kamu menceraikannya, bukan malah mencari istri baru agar bisa memberikanmu anak malah. Karena semua akan percuma, Bu, seru Daniel memotong ucapan ibunya. Apa maksudmu percuma? Tanya Dewi. Karena Daniel lah yang bermasalah, bukan Gwen. Daniel melepaskan Gwen agar dia bahagia, agar dia bisa merasakan apa yang dirasakan wanita di luaran sana. Hamil dan melahirkan punya anak. Apa ibu pikir selama ini Gwen tidak tersiksa batinnya, selalu ibu pandang rendah dan dihina seperti itu? Gwen sama seperti ibu, dia juga perempuan, Bu. Berulang kali Daniel memohon sama ibu tolong berhenti, cintai Gwen seperti dulu lagi. Tapi hati ibu sudah tertutup karena gengsi ibu dengan teman-teman arisan ibu. Maaf Bu, Daniel sangat mencintai Gwen dan Daniel tidak akan pernah menikah lagi, ujar Daniel panjang lebar. Daniel, ucap Dewi terbatas sambil menatap wajah anak sematang wayangnya. Kenapa Bu? Ibu juga malu memiliki anak mandul sepertiku, ha? Ibu bisa menganggap Daniel sudah mati mulai sekarang, ujar Daniel. Kenapa kamu tidak bicara sama ibu? Tanya Dewi lirih. Bicara sama ibu? Apa ibu mendengarkan ucapan Daniel? Sekarang ibu sudah tahu kenapa Daniel menceraikan Gwen. Itu karena Daniel sadar diri dan tidak mau membuat Gwen tersakiti oleh ibuku sendiri. Dan satu lagi, jangan ibu pikir Daniel bodoh, tidak tahu apa yang ibu lakukan pada malam itu. Rumah kami ada CCTV kalau ibu lupa. Tapi Daniel malah berterima kasih kepada ibu. Dengan begitu, Daniel memiliki alasan untuk melepas Gwen meski sakit. Setidaknya hari itu, Gwen sudah tidak akan mendapatkan caci maki dari ibu lagi, ujar Daniel lalu ia menghembuskan nafasnya dengan berat lalu pergi ke kamarnya. Pikirannya kembali tertuju kepada keadaan Gwen. Tadi ia melihat begitu banyak darah yang mengalir membuat gaun putih Gwen berwarna merah seketika. Ia malas menanyakan apa yang terjadi pada ibunya. Makanya ia memutuskan akan mencari tahu penyebabnya besok pagi. Sementara Dewi masih mematung memikirkan ucapan Daniel. Ia tidak menyangka bahwa ternyata selama ini Daniel lah yang sakit dan bermasalah. Namun Gwen masih tetap bertahan dengan Daniel. Bahkan saat ia mencaci maki Gwen, Gwen masih tetap bertahan. Dewi menyesal, sangat menyesal karena baru tahu kenyataannya sekarang. Namun, apakah penyesalannya akan ada kesempatan untuk meminta maaf?